Kata warga, mereka yang hilang atau ditarik makhluk halus karena ada yang melanggar pantangan. Oh, dapat. Anjay. Onde mak, besarnya. Wih, mantap. Udah 5 ekor dari tadi besar-besar. Iya ya. Tumben malam ini lu hoki, Jang. Dapat ikannya besar-besar semua. Ah, sial. Tiap hari mancing, gua pasti dapat ikan yang kecil-kecil. Ya iyalah, Dul. Lu lihat nih umpan. Loh, kok gua disuruh lihat umpan? Ya jelas lah, lihat ini. Loh, emang lu pakai umpan apa? Gua pakai udang yang segar-segar. Dibeli mak gua di pasar tadi. Dasar peak lu, Jang. Mau cari mati lu. Udang buat dimasak, malah dibawa mancing. Aduh. Ya, kan lumayan. Tangkapannya besar-besar, Dul. Lumayan buat ngerayu mak gua kalau ngamuk. Alah, Jang. Emang hobi lu nggak pernah berubah. Suka menantang maut. Hahaha. Jang, lu dengar nggak? Kemarin ada kambing Pak Sodekin hilang dekat Bukit Batu Hitam itu. Lah, apa iya, Dul? Gua belum dengar sih. Tapi palingan itu dicuri orang. Gua sih nggak yakin kalau itu dicuri orang. 3 hari yang lalu, si Ical anak Bu Tuti juga kesurupan. Sepulang cari kayu bakar di tepi bukit itu. Emangnya ada apa di Bukit Hitam itu? Kata warga, mereka yang hilang atau ditarik makhluk halus karena ada yang melanggar pantangan. Hahaha, lu masih percaya sama hal yang begituan di zaman sekarang ini? Ya, gua nggak tahu juga percaya atau tidak. Tapi gua tidak mau ambil resiko. Jadi, lebih baik tidak ikut-ikutan pergi ke sana. Kalau begitu, sebenarnya lu terlalu penakut, Dul. Bukan penakut, sebenarnya ya, Jang. Tapi lebih menghormati aturan desa. Alah, besok sore gua akan naik ke atas bukit itu. Ah, Jang, lu jangan bercanda. Gua ini serius, Dul. Jang, jangan yang aneh-aneh lo. Banyak orang tua sudah mengingatkan dan melarang kita mendekati bukit itu. Justru gua ingin membuktikan tidak ada apa-apa di sana. Alah, terserah lu aja lah, Jang. Jang, itu anak dipanggilin ndak nyaut-nyaut. Jang. Iya, Mak. Ada apa, Mak? Pagi-pagi begini udah teriak. Berisik, Mak. Nanti tetangga jadi keganggu. Pagi-pagi apaan? Udah jam 12 siang ini. Dasar bocah malas. Iya ya, Mak. Yo makanya, malam itu jangan suka kelayapan ndak jelas. Orang ndak ada kerjaan, masih aja bangun kesiangan. Rezekinya jadi dipatok ayam itu. Ujang semalam gak kelayapan kok, Mak. Ujang mancing di pinggir sungai sama si Bedul. Walah, sama aja itu. Jang, ini Mak mau tanya. Di dalam ember ini kan kemarin ada udang seger yang Mak beli di pasar. Sekarang kok malah ganti jadi ikan mujair ini? Udah Ujang pakai buat mancing semalam, Mak. Tuh, udah Ujang ganti sama ikan yang besar tuh. Walah, dasar anak gendeng. Dasar anak sialan. Gagal makan enak lah aku siang ini.
أشهد أن لا إله إلا الله. Jadi, begitulah ceritanya, Nek. Cuman gara-gara udang segar yang Mak beli di pasar, Ujang pakai buat mancing, Mak rela usir anaknya. Aduh. Dasar Fatimah, sifat keras bapakmu memang jatuh sepohon-pohonnya. Jadi, kakek dulu memang keras juga ya, Nek? Iya, begitulah Jang. Oh iya, Nek. Malam ini Ujang mau tidur di sini. Tapi besok sore Ujang sama Bedul mau ke Bukit Hitam dulu. Ada perlu apa kamu ke sana, Jang? Penduduk desa dilarang keras ke Bukit Hitam itu. Gak ada, Nek. Hanya mau membuktikan dongeng yang selama ini tersebar saja. Dasar anak-anak muda sekarang sering menganggap semua nasihat sebagai dongeng. Nek, memangnya kenapa bukit itu tidak boleh didatangi saat maghrib? Dulu ada sumber mata air di sana. Lalu, Warga dilarang membuat keributan menjelang malam agar hewan-hewan tidak terusik dan sumber air tetap terjaga. oh, jadi hanya itu. Pantangan sering dibuat untuk menjaga sesuatu yang berharga, Jang. Berarti semua ini bukan hal mistis. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah menghormati aturan bersama. Aku tetap ingin melihat sendiri, Nek. Terkadang masalah datang bukan karena tempatnya, tapi karena kesombongan kita, Jang. Sudah, Nenek tidak perlu khawatir. Ini semua hanya eksperimen biasa saja. Ya sudahlah, apapun itu konsekuensinya, ditanggung sendiri saja. Iya, Nek. Ujang yakin tidak akan ada apa-apa. Ya sudah, Nek. Ujang mau ke pos ronda dulu nyari si Bedul. Ya. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Sifat keras kakek dan ibunya double-double turun kepadanya. Dasar cucuku si Ujang. Jang, tunggu. Lu datang juga ya, Dul. Tadi di pos ronda lu nolak. Gua datang ke sini mau menghentikan lu, Jang. Semuanya sudah terlambat, Dul. Ayo cepat, Jang. Langit sudah mulai gelap ini. Sudahlah, Dul. Lihat saja. Tidak akan ada apa-apa ini. Ya udah, gua ikut daripada gua turun sendiri. Hahaha, apaan? Gak ada apa-apa juga. Ini udah hampir sampai. Semua ini cuman mitos dan dongeng. Jang, firasat gua mulai gak enak, Jang. Hawanya juga aneh. Sudah, Dul. Kalau takut, mending pulang aja sana. Gua takut lu kenapa-napa, Jang. Gua baik-baik saja, Dul. Sana kalau emang mau turun. Gak berani gua turun sendiri, Jang. Mending gua ikut lu aja. Makanya jangan berisik. Nah, lihat, tidak ada apa-apa kan? Cuman begini aja ditakutin.
Woi Jang, lu jangan takabur. Nanti malah ditunjukin beneran. Baru mampus lu. Alah, siapa takut. Dengar ya, kalau emang ada, biar gua kasih paham. Alah, palingan lari terkencing-kencing lu Jang. Sudah, ayo turun. Sebentar lagi, Dul. Sepertinya papan ini sudah lapuk. Masih aja dipajang. Woi Jang, jangan disentuh. Lah, kenapa emang? Sudah gua bilang jangan. Ya jangan. Jang, hati-hati lo. Tidak. Tolong bedul. Dul. Aduh, Jang, Ujang, di mana lu Jang? Gawat ini. Jang. Aduh, tolong kakiku, tolong. Ujang, iya Pak. Ya Allah Jang, syukurlah kau selamat. Lah, apa sebenarnya yang terjadi, Jang? Ujang nekat naik bukit hitam ini Pak RT dan merobohkan papan dekat sumber air itu. Aduh, Jang, tanah di sekitar sumber air itu memang rapuh. Makanya ada larangan jangan naik ke bukit ini selepas maghrib. Akan membahayakan diri sendiri. Jadi, pantangan itu untuk menjaga keselamatan warga, Pak. Iya, benar, Jang. Kami melarangmu bukan untuk menakut-nakuti, Jang. Sekarang, Ujang mengerti, Pak Surya, Pak RT. Ya sudah, ayo kita segera turun. Jang, pantangan tidak selalu lahir dari ketakutan. Kadang lahir dari pengalaman. Dan pengalaman sering ditulis dalam bentuk nasihat. Iya, Nek. Sekarang Ujang mengerti. Ya akhirnya sadar juga. Kalau ndak kena, ndak bakalan sadar itu. Itu karena Mak terlalu membanjakan dia, Mak. Sudah, Fatimah. Jangan terus-terusan memarahi cucuku. Mak, sekarang Ujang paham. Menghormati aturan bukan berarti takut. Alah, gayamu aja paham. Palingan besok berulah lagi. Enggak Pak Surya, Ujang janji akan berubah. Sudah. Dengarkan. Dia sudah menyesali dan mengerti apa yang sudah ia lalui. Fatimah, Surya. Iya. Ini semua kan karena Mak juga. Mak, Ujang paham. Berarti menghargai orang-orang yang sudah lebih dulu menjaga desa ini. Ya, memang itulah pelajaran yang paling berharga, Jang. Mak, Nek, maafkan Ujang karena terlalu sombong. Sudahlah cucuku. Kesalahan yang disadari akan menjadi pengalaman yang berharga. Yaudah, semoga saja ndak perlu jatuh ke lereng lagi untuk belajar dari pengalaman. Satu kali saja sudah cukup, Mak.